Nggak apa-apa gagal, karena gagal itu adalah guru atau pengalaman yang sangat jujur dan sangat berpengaruh untuk masa depan. Lu mikirnya gagal itu ya kalau aku belum cukup baik, nggak cukup baik. Tapi ya makin kesini ya aku sadar kalau gagal itu ya bagian dari kita tumbuh gitu. Dan tumbuh itu ya walaupun nggak semudah itu kan. Dan kalian juga jangan pernah menyerah. Cobalah untuk bangkit, walaupun selangkah atau 2 langkah itu lebih baik daripada diam di tempat. Tuh. Ya kalau gagal itu maaf ya semua orang pasti itu pernah ngalamin gagal ya. Yang penting itu ya seperti jadi kita mau coba lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, balik lagi di podcast suara kita di episode kedua bareng aku Khalifah Nabila yang bakal nemenin kalian ngobrol santai tapi tetap nadi hati. Hari ini kita membahas tema yang kayaknya semua orang pernah ngerasain deh, yaitu gagal tapi mau coba lagi. Karena ya siapa sih di sini yang gak pernah gagal? Gagal itu ibaratnya udah kayak teman dekat, teman lama yang datang tanpa diundang, tapi selalu menggali pelajaran baru. Dan yang menariknya, setiap orang yang gagal itu belum bisa gitu untuk mencoba lagi. Kadang dari rasa takut mereka, rasa kecewa mereka, malu mereka, ya yang bisa membuat kita di titik itu aja gitu. Nah hari ini aku udah bersama teman aku, mungkin bisa diperkenalkan dulu ya. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ryan Fadilah. Senang banget nih kali ini bisa nimbrung bareng sama podcast suara kita. Oke, nah dan topiknya juga kebetulan dalam banget kalau dibahas. Relate ya? Iya, relate banget. Tentang gagal dan mau coba lagi ya. Iya. Oke. Nah, hari ini kita mungkin bahas bareng-bareng ya, biar mungkin buat teman-teman yang lagi ngerasa gagal ya, biar tahu lah kalau mereka itu nggak sendirian. Oke, kita mulai ya. Nah, ini kan kita mengenai temanya itu gagal. Nah, menurut Royan itu sendiri, apa sih definisi gagal? Gagal. Ya. Dari kata gagal itu adalah sebuah momen ketika suatu hasil itu tidak sesuai dengan realita atau apa yang kita harapkan gitu. Ya. Jadi tapi dari kegagalan itu kita itu bisa belajar. Jangan dilihat dari hasilnya aja, tapi dari prosesnya. Bagaimana kita memaknai sebuah proses, bagaimana kita melakukan sebuah proses itu dari awal sampai akhir, itu udah termasuk bagus lah kalau ia diberatkan. Ya gagal ya bukan sebuah momen untuk terpuruk, bukan sebuah hal yang emang hancur lebur, tapi gagal itu adalah sebuah gerbang awal untuk mencapai suatu kesuksesan. Udah itu. Nah, menurut aku sendiri ya, kalau definisi gagal gitu, ya dulu mikirnya gagal itu ya kalau aku belum cukup baik, nggak cukup baik. Tapi ya makin kesini ya aku sadar kalau gagal itu ya bagian dari kita tumbuh gitu. Dan tumbuh itu ya walaupun nggak semudah itu kan. Dan kadang ada gitu yang lucunya, setiap kita gagal ada orang yang suka bilang udah sabar aja. Nah padahal di dalam hati tuh kayak buset, gue udah harus sabar gimana lagi gitu. Nah padahal kan kita di situ nggak tahu ya harus mulainya dari mana gitu. Kadang ya rasa sabar tuh ya mungkin ya oke, terdengar menenangkan, tapi juga kan kayak masih apa ya, tekanan terselubung gitu. Padahal ya nggak apa-apa kalau kita tuh sabar ya prosesnya aja gitu pelan-pelan gitu ya. Terus lanjut mungkin apa lagi ya. Sekarang kita bahas yang lebih personal ya. Nah, menurut Ryan, cerita gagal apa yang benar-benar mengubah cara Ryan sendiri tuh melihat diri sendiri? Gimana? Kalau cerita nih ya awalnya dari pernah nih aku ngalamin
sebuah waktu itu ada sebuah lomba. Iya. Lomba saya tuh sebagai delegasi di sekolah. Tapi di lomba tersebut itu bukan bidang yang saya kuasai. Dan waktunya juga sangat terbatas, hanya kurun 2 hari lah dari deadline. Tapi dari hal tersebut hasilnya itu udah jadi, namun yang saya rasakan hasil itu kurang maksimal dan ngerasa itu gagal banget. Dan akhirnya pas waktu pengumuman hasil lomba tidak termasuk kategori, dan itu sangat kesel banget gitu ya, buruk banget gitu. Ada kesempatan tapi waktunya terbatas dan emang bukan bidang yang dikuasai, belum pernah dipelajari gitu. Tapi dari situ aku tuh jadi lebih mendalami suatu hal tersebut, lomba tersebut. Ya lomba tersebut itu lomba poster lah, lomba poster, dan itu emang aku tuh kurang dalam menggunakan digital, gambar digital atau menggunakan visual lah, kurang dalam hal itu. Dari situ aku tuh lebih sering belajar lagi, memperdalam hal apa aja yang lebih dikuatkan dalam poin-poin yang utama poster lah. Nah gitu. Nah dari situ, dari kegagalan menjadi sebuah Melihat diri kita sendiri. iya betul, saya jadi pembangkit lah, pembangkit diri sendiri gitu. Ya alhamdulillahnya bertahap kita gagal lagi dan terus coba lagi. Nah dari situ aku tuh ikut lomba lagi dan tingkat nasional 2 kali, alhamdulillahnya tuh dapat tembus itu. Itu sih, dari gagal itu bukan suatu hal yang sangat terpuruk, tapi dari gagal itu bisa jadi pembangkit kita agar lebih semangat lagi gitu. Penting usaha lagi Penting aja. usaha. Kalau Bila gimana ceritanya nih? Kalau aku sendiri ya, cerita gagal yang paling mengubah secara aku lihat diri aku tuh datangnya mungkin contohnya lagi-lagi di keluarga. Keluarga. Lebih tepatnya dari perbandingan sama sepupu-sepupu aku. Oh. Ya, jadi sepupu-sepupu aku tuh ya tipe yang prestasinya ya lengkap banget lah. Ada yang juara kelas, misal dari zaman SD sampai SMA itu beneran rankingnya nggak berubah-berubah, itu beneran ada. Terus ada yang rajin ikut lomba dan selalu juara, dan juga ya menang sertifikat banyak lah gitu. Nah sementara aku gini belajar iya, usaha iya, tapi ya hasilnya gini-gini aja gitu. Dan setiap kumpul keluarga ya pasti adalah momen yang bikin aku tuh ngerasa kayak kok aku paling biasa-biasa aja gitu. Nah kayak mau duduk manis pun aku rasanya udah kayak apa ya, kalah lah sebelum mulai gitu. sampai aku tuh pernah mikir kayak aku apa emang aku kurang gitu, apa aku emang gagal dibanding mereka. Tapi ya makin kesini aku tuh makin sadar lah, ya emang aku sama saudara aku tuh ya kita beda jalannya. Ya aku nggak harus jadi versi mereka, dan untungnya di keluarga aku sendiri, alhamdulillahnya keluarga aku tuh kayak yang nggak mengharusin aku buat kalau misal ikut apa-apa nggak harus ngewajibin buat juara. Ya yang penting dari mereka tuh aku tuh udah mau belajar gitu. Dari situ mungkin aku jadi bisa lebih nerima diri sendiri. Ya kalau sepupu-sepupu aku punya jalur lewat prestasi, ya mungkin aku juga punya jalur sendiri yang pelan-pelan juga nanti bisa bagus. Yang penting ya bukan siapa yang paling juara ya, tapi siapa ya yang kita mau berkembang. Nah sekarang kalau mau dibandingin, yaudah deh bandingin aja, nggak apa-apa gitu. Aku juga udah nggak sedown dulu kalau bisa dibanding-bandingin. Ya karena aku tahu gitu, tiap orang tuh punya waktunya masing-masing. Kadang memang bukan gagal, tapi ya kita diarahkan ke peran yang lain. Mungkin juga ya kalau menurut aku. Nah menurut Ryan sendiri, wajar nggak sih nih kalau misal orang yang gagal berkali-kali itu wajar nggak
semua orang sukses juga pernah gagal gitu. Nah, tapi suatu kegagalan itu ya tetap bukan menjadi suatu untuk menjadi keterpurukan. Tapi kegagalan itu bisa jadi kita untuk penyemangat, untuk lebih baik. Dan dari situ juga kita lebih mengevaluasi diri sendiri gitu. Apa sih introspeksi diri lah, orang sih kurangnya diri sendiri itu apa, dan kurang mampunya di bagian mana, itu jadi evaluasi sendiri, perbaikin lagi menjadi lebih baik lagi, dan ya malah gagal menjadi apa ya, hal yang udah wajar gitu loh. Iya, Gagal mah biasa, udah biasa. orang langsung lulus ya. Iya. Ada prosesnya lah. Ini dari kegagalan itu jangan terlalu terpuruk. Iya. Dari satu kegagalan jangan terpuruk. Ibaratnya kayak kita waktu kecil tuh jatuh. Nah, walaupun sakit, kita tuh belajar bagaimana cara berdiri lagi, bangkit lagi gitu. Mungkin kalau menurut aku ya itu wajar banget gitu orang gagal berkali-kali. Ya soalnya hidup tuh nggak selalu lurus gitu, selalu mulus. Ya kita belajar dari nyoba, ya bukan dari sekali coba ya langsung berhasil gitu. Kadang ya malah kegagalan itu yang bikin kita ngerti nih mana yang salah, ya mana yang harus dibenerin. Jadi kalau gagal berkali-kali ya gak apa-apa, it's okay. belajar lagi, ya kita proses belajar jadi lebih kuat lah gitu. Oke, mungkin itu dari aku ya. Kita lanjut menurut Ryan lagi. Lebih susah menerima kegagalan atau memulai lagi dari awal? Tuh kenapa tuh? Lebih susah menerima kegagalan atau mulai dari awal? Iya. Lebih susah terima kegagalan sih. Karena apa? Karena semua orang itu pernah gagal, tapi beda-beda cara menghadapinya. Cara menghadapi kegagalan itu beda-beda setiap orang. Ada yang udah jadi kegagalan itu jadi overthinking lah, malahan jadi kita tuh nggak mau ke hal itu lagi, jadi trauma malah jadinya gagal. Ya kalau mulai dari awal itu bertahap lebih gampang karena sudah tahu kesalahannya, kita mulai dari awal lagi, evaluasi lagi, perbaiki lagi, terus gitu terus. Tapi kalau gagal, udah sekali gagal, terus kita itu orangnya yang overthinkingan, ya kepikiran terus gagal itu nantinya. Gitu sih. Ya kalau menurut aku ya mungkin sama ya, yang lebih susah itu menerima kegagalan gitu. Ya karena saat kita gagal ya kita masih kaget gitu, masih kecewa sama diri sendiri, kenapa sih kita gagal gitu. Dan juga pasti butuh waktu ya buat menerima kenyataannya gitu. Tapi kalau fase itu udah lewat, ya biasanya juga mulai lagi dari awal, malah terasa kayak mungkin lebih ringan ya, tadi udah dibilang Royan, ya jadi tahulah kita apa yang harus diperbaikin gitu. Kita udah tahu apa yang salah, udah punya pengalaman, jadi ya langkah awalnya mungkin lebih mantap lagi. Tantangan terbesarnya tuh di bagian ya terima dulu gagal gitu. Oke, mungkin sekarang kita masuk nih ke bagian yang paling penting. Setelah kita gagal gimana nih? Setelah Royan pasti pernah ngalamin gagal kan? Ya. Gimana rasanya cara bangkit itu tuh setelah gagal? Setelah gagal. Iya. Kalau diri aku sendiri sih, ya pertama menerima kalau kita itu gagal, dan kita juga harus ngakui gitu bahwa kita itu gagal. Ya emang kita gagal, tapi dari hal tersebut menjadi pelajaran lah, jadi pengalaman kita dari suatu hal kegagalan untuk menjadi lebih baik gitu. Ya gimana sih orang yang belum ngerasain tapi belum pernah gagal gitu tuh. Kita kan baru ngerasain terus gagal, itu wajar karena itu juga suatu pengalaman, pelajaran gitu. Dan pelajaran itu lebih untuk tahap berikutnya itu sangat berpengaruh banget. Gitu.
Nah, mungkin kalau aku sih ya, cara bangkit setelah gagal itu simple, tapi ya nggak selalu mudah. Apa tuh? Pertama, ya mungkin aku kasih waktu dulu buat diri aku sendiri gitu. Kayak oke, gue sedih nih gak apa-apa gitu. Jadi ya kayak aku tuh nggak maksa harus kuat banget saat pas aku down itu. Mungkin yang kedua ya aku coba lihat dulu nih kesalahan aku di mana dari kegagalan yang kemarin. Ya bukan buat nyalahin diri sendiri, tapi ya biar aku tahu gitu bagian mana yang harus aku perbaiki. Oke. Mungkin terus yang paling penting ya aku mulai pelan-pelan gitu. Ya nggak harus langsung lari, tapi jalanin dulu kayak ya mulailah dari hal yang kecil yang aku sanggupin. Dan terakhir ya aku ingetin ke diri aku sendiri, ya kalau gagal itu maaf ya, semua orang pasti itu pernah Iya. ngalamin gagal ya. Yang penting itu ya seperti jodoh kita mau coba lagi. Ya. Jadi buat aku ya bangkit itu bukan soal langsung sukses, tapi soal berani mulai lagi sedikit demi sedikit. Ya bangkit yang harus langsung sempurna ya. Kadang cukup satu langkah kecil aja itu udah suatu keberanian buat kita. Nah, lanjut ya. Ya, Ryan nih kalau gagal tipe orang yang cerita-cerita ke orang atau mending dipendem gitu. Itu tipenya gimana? Kalau aku sendiri nih ya, gagal waktu itu tetap aja cerita ke temen gitu, teman setongkrongan. Kadang ya malam hari gitu loh. Kadang malam hari kan tiba-tiba topiknya ganti. Makin lama makin serius ya? Makin serius gitu. Tapi kadang ya curhat masing-masing gitu loh. Seseorang tuh kadang lebih cerita pacarnya atau hal lain lah. Pernah itu waktu itu juga cerita ke orang gitu loh, cerita sharing lah ya buat evaluasi sendiri sih dari hal gagal tersebut. Ya kadang cerita ke orang itu bisa nenangin diri sendiri gitu, ya enggak? Betul kan? Nah, bisa jadi orang tersebut juga ngasih solusi biar memperbaikinya tuh dari mana, agar lebih baiknya tuh bagaimana gitu loh. Dan kalau lebih ke cerita lebih enak gitu loh, bisa nenangin pikiran sendiri, nggak bikin overthinking gitu, gagal. Iya betul. Kalau Bila gimana nih? Tipe gimana? Kalau aku tipe yang bisa dibilang diem dulu ya, karena bukan karena aku nggak mau cerita gitu, tapi ya aku butuh waktu buat menenangin diri dan juga kayak mikir dulu apa yang udah terjadi nih sama diri aku. Nah mungkin setelah kepala aku udah lebih adem gitu ya, udah enteng, ya baru deh nih aku mungkin bisa cerita-cerita ke teman yang ya ke orang yang terpercaya aja deh gitu. Soalnya kalau cerita pas lagi emosi, lagi kesel, lagi hatinya bakal lagi gak enak, kadang ya malah gak jelas gitu dan ya bikin pusing aku sendiri lah gitu. Mungkin gitu ya. Gitu. Mungkin sekarang aku pengen tutup dengan satu hal sederhana. Kalau menurut Ryan bisa ngomong ke seseorang yang lagi ngerasa gagal banget hari ini, Ryan mau bilang apa? Untuk kalian yang gagal hari ini, nggak apa-apa gagal, karena gagal itu adalah guru atau pengalaman yang sangat jujur dan sangat berpengaruh untuk masa depan. Dan kalian juga jangan pernah menyerah, cobalah untuk bangkit walaupun selangkah atau dua langkah, itu lebih baik daripada diam di tempat. Tuh. Nah itu mungkin ya. Nah kalau buat ya kalian lah yang merasa gagal banget hari ini gitu, ya aku cuma mau bilang kamu nggak apa-apa beneran. Kamu nggak harus kuat setiap saat,
kamu nggak harus pura-pura baik-baik aja. Istirahat boleh, nangis pun juga boleh. Tapi ingat ya, jangan berhenti, pelan-pelan aja. Satu langkah kecil juga nggak apa-apa. Kamu masih punya banyak kesempatan buat mulai lagi, dan kamu itu nggak sendirian. Wah, mungkin nggak kerasa ya, kita udah berapa menit nih ngobrol, lumayan lama. Iya, lumayan lama sih ya sendirian. Tapi rasanya ya cuma sebentar gitu. Ya, aku pribadi juga mungkin banyak banget dapat insight dari Royan gitu ya di obrolan kita hari ini. Oke, mungkin buat teman-teman pendengar suara kita, semoga obrolan ini bisa jadi pengingat bahwa kamu itu nggak sendirian dan kamu punya kesempatan buat mulai lagi kapanpun kamu siap. Terima kasih yang udah dengerin sampai akhir. Jangan lupa follow suara kita biar gak ketinggalan di episode-episode selanjutnya. Sampai jumpa dan tetap semangat. Dadah!